Saya dengan Dr. Joko dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Karena sekarang kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang sama-sama kita ketahui COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, salah satu cara agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh yang fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari benda-benda asing yang masuk, baik itu kuman seperti virus ataupun bakteri. Nah, selain itu ada istilah lain, respon imun. Respon imun adalah respon tubuh atau respon sistem imun terhadap benda asing yang masuk. Nah, untuk respon imun ini ada yang normal dan ada yang berlebihan atau biasa kita sebut dengan autoimun. Nah, analoginya kalau kita ibaratkan tubuh seperti sebuah negara, jadi negara itu mempunyai sistem pertahanan yang fungsinya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan negara tersebut. Nah, biasanya bertugas adalah para tentara. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Di tubuh juga ada tentara-tentara yang bertugas untuk melindungi atau menjaga tubuh kita. Nah, kalau kita ibaratkan tentara tersebut sebagai sebuah sistem, namanya adalah sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika virus atau bakteri masuk dalam tubuh kita, ada sel-sel dari tubuh kita yang bekerja atau bertugas untuk melindungi tubuh kita, sehingga bakteri atau virus tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian analoginya lebih kurang seperti itu. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun, yang pertama adalah nutrisi atau asupan gizi yang cukup. Nah, untuk nutrisi ini itu mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dan yang paling utama adalah protein dan karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, yang kedua adalah tidur atau istirahat yang cukup. Tidur itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, baik itu konsentrasi, pola pikir, termasuk sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh kita. Jadi saat kita kurang tidur atau kurang istirahat, itu akan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh, sehingga kita lebih rentan terkena penyakit ataupun terkena infeksi, baik itu bakteri ataupun virus. Nah, lalu apa hubungan antara kurang tidur dengan sistem imun? Jadi, di dalam sistem imun alami itu ada yang disebut dengan NK cell atau natural killer cell. Nah, NK cell ini diibaratkan sebagai agen rahasia yang tugasnya untuk mengidentifikasi zat-zat berbahaya atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, nantinya untuk dibuang atau dieliminasi. Nah, saat kita kurang tidur atau kurang istirahat, nah NK cell ini fungsi dan aktivasinya menurun, sehingga akan berdampak terhadap sistem imun alamiah tubuh. Nah, itu untuk yang tidur. Kemudian yang ketiga adalah hindari stres. Nah, stres, apalagi stres yang berlebihan, itu menyebabkan kacaunya semua sistem di dalam tubuh kita, baik itu sistem kekebalan tubuh, sistem hormonal, sistem persarafan, sampai dengan sistem pencernaan. Makanya ada orang-orang yang ketika stres, nafsu makannya menurun, malahan bisa hilang. Ada juga orang yang ketika stres, nafsu makannya malah jadi naik atau meningkat. Nah, masalahnya setiap orang pasti pernah stres. Nah, di sana yang perlu kita kontrol adalah bagaimana manajemen stres kita agar tidak berlebihan dan stres tersebut tidak sampai mengganggu sistem-sistem dalam tubuh kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah rutin berolahraga. Dengan rutinnya berolahraga itu akan dapat meningkatkan kapasitas jantung, paru, otot, sehingga manifestasinya nanti akan meningkatnya
kebugaran dan meningkatnya stamina. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang aktif berolahraga itu akan memiliki fisik dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Lalu bagaimana cara kita membedakan olahraga yang termasuk dalam kategori ringan, sedang, dan berat? Nah, simpelnya, saat kita berolahraga, apabila kita masih bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik tanpa terengah-engah, nah itu masuk dalam kategori ringan. Nah, sebaliknya, apabila kita sudah terengah-engah meskipun masih dapat berbicara atau berkomunikasi dengan baik, nah itu sudah masuk dalam kategori sedang. Yang kelima adalah hindari rokok dan alkohol. Yang keenam adalah menjaga kebersihan gigi. Nah, untuk menjaga kebersihan gigi itu minimal 2 kali sehari. Dan ketika kita memiliki masalah gigi seperti gigi berlubang, itu segera ditambal atau segera konsulkan ke dokter. Nah, karena gigi yang berlubang itu mudah tersimpannya sisa-sisa makanan yang nanti akan menjadi sarang yang baik untuk bakteri untuk tumbuh dan berkembang, yang nanti ujung-ujungnya akan menyebabkan berbagai penyakit seperti sinusitis atau abses yang dapat menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Nah, kemudian yang ke-7 adalah konsumsi vitamin. Nah, banyak vitamin yang bisa kita konsumsi seperti vitamin C, vitamin B kompleks, atau vitamin D. Nah, vitamin C bisa kita dapatkan dari sayur atau buah-buahan segar. Vitamin B kompleks bisa kita dapatkan dari suplemen-suplemen makanan, dan vitamin D, nah itu selain dari makanan bisa kita dapatkan secara gratis dari sinar matahari, karena sinar matahari itu dapat merubah provitamin D menjadi vitamin D. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Kesimpulannya, ada 7 faktor yang mempengaruhi sistem imun kita. Yang pertama adalah nutrisi atau asupan gizi yang baik. Yang kedua adalah tidur atau istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah hindarkan stres. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, hindari rokok dan alkohol. Yang keenam, jaga kebersihan gigi dan mulut. Dan yang ketujuh adalah konsumsi vitamin. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.